Akhirnya para malaikat memunculkan dua nama yang pasti bukan Prabowo dan Jokowi. Buat para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video-video baru. Nikmati video yang sudah ada di sini dan jangan request, karena dengan request kalian menganggap saya seperti pengamen. Baca Quran pas ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini secara spesifik menjelaskan bahwa Allah menciptakan dua makhluk yang bermasalah, yaitu malaikat Harut dan Marut. Sampai detik ini, sampai saat ini, Harut dan Marut itu dihukum oleh Allah di bawah laut, digantung kepalanya di bawah dan kakinya di atas, dirantai. Bahkan di acara acara jejak Rasul itu ada sumur di Babilonia, daerah Irak kalau nggak salah. Jika sumur itu dibuka lalu didengarkan, maka seakan seperti terdengar suara orang menjerit, ibaratnya kapok, maaf, ampun, ngono lho, ngerti maksudnya? Nggak tahu itu suara siapa, cuma banyak yang meyakini bahwa itu adalah suara Harut dan Marut. Nah, kisahnya itu gara-gara Allah itu menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin, paham? Dulu kan ada peristiwa bahwa satu makhluk yang menolak Nabi Adam itu dijadikan khalifah, bahkan menolak sujud. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Allah, karena mereka itu sombong, ngerasa dirinya itu paling sempurna, ngerasa dirinya itu terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Ngapain kok Adam yang dipilih, bukan kita? Gitu loh. Mulane wong sombong iku dadine kaya iblis, dadine kaya setan. Lawang Allah merintah kok ditolak. Apa nggak sama dengan orang-orang sekarang yang sudah jelas ada perintah sholat dari Allah tapi meninggalkan sholat? Sama enggak itu? Sama, paham? Sama. Nah, ketika Nabi Adam itu terusir dari surga karena makan buah khuldi, maka Allah memutuskan Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Dan ini peristiwa ini yang banyak yang komplain. Lah, komplain iblis dengan komplain malaikat itu beda. Kalau komplainnya malaikat itu masih menghormati dan taat serta nggak melawan Allah. Kalau iblis beda, memang menolak. Gak sholat zaman sudah milenial kok sholat. Lah ikut sama. Aku titip tanda tangan aja, cap kaki di masjid. Murtad itu ngomong gitu itu nggak boleh. Coba aja dilihat Sulam Taufik.
Akhirnya keputusan Allah berjalan, yaitu menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Ya, setelah iblis terusir dari surga karena membangkangnya tadi, sekarang ganti malaikat. Kenapa? Kok Adam, bukan kita? Kemudian kalau urusan taat, jauh Adam dengan kita. Kalau urusan ibadah, jauh Adam dengan kita. Ya enggak? Kenapa Adam? Nah, di saat itu bumi lagi gonjang-ganjing, banyak pertumpahan darah. Nah, pertumpahan darah ketika zaman Nabi Adam, ini ada arkeologi yang mengatakan, bukan ahli tafsir yang mengatakan, itu alam jin. Sesama jin, sesama saling bertempur. Bahkan ada, ini maaf tanda kutip, bukan saya yang ngomong, ada yang bilang termasuk kisah-kisah Mahabharata, ya, seperti Arjuna, kemudian Bimo, kemudian apa itu Pandhawa 5 dan Kurawa, ya, Pandhawa 5 saudara 5 yang melambangkan keadilan, kebijaksanaan, dan Kurawa yang ada 99, ada yang mengatakan 100, itu yang menggambarkan keangkamurkaan. Paham? Keangkamurkaan. Bukan berarti saya harus meyakini bahwa itu adalah peristiwa dari bangsa jin, bukan. Salah satu pendapat ada yang bilang gitu, tapi pendapat lain enggak, itu manusia memang. Gitu loh. Memang jenis manusia. Tapi wallahu alam. Wallahu ta'ala Allah iku alamu luwih ngerti sapa Allah bisawabi kelawan kebenerane. Cuma Allah yang mengetahui kebenarannya itu. Malaikat melihat kondisi bumi berperang. Nah, akhirnya malaikat ras-rasan. Nah, tuh, ya kan? Manusia atau yang penghuni bumi perang. Coba kalau kita para malaikat pasti bisa menjaga diri, karena kita adalah orang-orang yang nomor 1 taatnya kepada Allah, orang-orang yang nomor 1 ibadahnya pada Allah. Bukan Allah namanya kalau nggak tahu ana wong rasan-rasan nang atine. Malaikat dipanggil, malaikat ngerasani ya. Ini loh ya Allah, saya cuma tanda tanya, kenapa panjenengan menyuruh atau menjadikan Adam manusia yang notabene manusia itu suka membuat kerusakan di bumi, kok menjadi khalifah di bumi? Paham? Allah bilang, aku lebih tahu daripada kamu. Nggih ya Allah, iya, saya percaya itu pasti ada hikmahnya. Nah, emang kenapa kalau saya menyuruh malaikat? Nah, Allah tanya, emangnya kenapa kalau saya nyuruh malaikat atau menyuruh Adam? Nah, malaikat nggak berani jawab kalau nggak disuruh Allah. Udah jawab aja. Kata malaikat, ya kalau manusia jenengan sudah lihat sendiri, sekarang aja lagi perang. Apa nggak khawatir nanti Adam itu juga seperti itu? Iya, kata Allah, aku yang lebih tahu. Bukankah mending kita, kelompok kita yang menjadi khalifah di bumi? Apakah panjenengan meragukan ketaatan kita? Apakah panjenengan meragukan ibadah kita? Enggak. Kata Allah, emang kenapa kalau kamu tak taruh di bumi, jadi khalifah? Apa kamu nggak takut? Di bumi itu banyak godaan. Di bumi itu banyak dosa, amalan-amalan dosa, kenikmatan-kenikmatan yang bisa menyebabkan dosa. Insya Allah tidak ya Allah. Kami sudah teruji. Sudah panjenengan sudah tahu sendiri. Iya. Gini aja, nggak fair kalau saya tidak membuktikan. Nah, itulah Allah. Makanya ini membuktikan keputusan Allah pasti benar, nggak salah. Itu kan seakan-akan salah kan tadi. Seakan-akan salah. Kenapa nggak milih malaikat? Kenapa milih Adam? Nggak milih malaikat? Yang malaikat itu pernah melakukan dosa? Nggak pernah. Malaikat kalau dapat perintah sujud, nggak akan bangun kalau nggak disuruh. Kamu sujud baca tasbih, ya udah,
ribuan tahun ya itu terus. Itu malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Kamu baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya udah ribuan tahun itu. Beda dengan manusia. Banyak maunya, itu manusia. Ini satu kisah hikmahnya adalah pilihan Allah gak pernah salah. Makanya, oke malaikat, biar fair, aku turuti mau. Sekarang kamu musyawarah dengan para malaikat, teman-temanmu, temui teman-temanmu, pilih di antara jumlah miliatan malaikat itu, kamu pilih 1, 2, atau 3, atau 4 yang terbaik. Yang terbaik menurut kalian. Coro ibadah terbaik menurut kalian. Apa panjenengan mengendaki itu ya Allah? Iya. Kamu tak suruh. Kita disuruh mencari salah satu di antara kaum kita. Para malaikat mencari 1, 2, atau 3, atau 4 malaikat yang terbaik ibadahnya, terbaik taatnya, terbaik semuanya. Dari musyawarah tadi akhirnya para malaikat memunculkan 2 nama. 2 nama yang pasti bukan Prabowo dan Jokowi. Paham? Yang pasti bukan itu. Yang pasti setelah nama-nama itu sudah terkumpulkan, gimana? Cuma ini. Cuma 2 malaikat ini yang kinerjanya sangat baik mulai diciptakan sampai detik ini. Siapa? Harut dan Marut. Dipanggil, ya Allah, saya sudah menemukan. Iya, siapa? Sambil mengajak Harut Marut. Ini beliau berdua ini. Dia berdua ini yang terbaik di antara kita. Kata Allah, yakin. Iya, yakin ya Allah. Ya sudah, kalau kamu tak turunkan ke bumi, kamu siap menghadapi kemaksiatan? Siap. Kata Allah, iya jelas siap lah, wong kamu nggak punya nafsu, nggak punya hawa nafsu, nggak punya keinginan. Beda dengan manusia. Kata malaikat, maka dari itu ya Allah, panjenengan kasih saya hawa nafsu seperti manusia. Kata Allah, hawa nafsu yang aku titipkan atau aku letakkan di manusia ada 10. Ada 10 macam. Siap ya Allah. Kamu mau tak kasih hawa nafsu? Siap. Tapi kata Allah, tapi kamu nggak selamanya di bumi. Kalau siang kamu di bumi, tapi kalau sore kamu harus kembali ke langit. Melaporkan kinerjanya, melaporkan data-data yang valid atau apa, laporan tentang kondisi bumi. Siap ya Allah. Langsung Allah meletakkan nafsu, hawa nafsu 10 macam tadi di diri malaikat Harut dan Marut. Ya. Diturunkan. Nah, diturunkan. Akhirnya Harut Marut tadi seperti manusia dan berbentuk seperti manusia. Dan beliau berdua itu, Harut dan Marut, dijadikan seorang pemimpin oleh Allah di bumi. Kan maunya jadi khalifah, maunya jadi pemimpin. Akhirnya di bumi jadi pemimpin. Ada yang mengatakan menjadi hakim, ada yang mengatakan satunya jadi raja. Nah, Allah yang bentuk mau apa, Allah yang berkehendak mau apa, memang jadi sangat adil. Wah, sangat adil. Buat para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video-video baru. Makanya rakyat sama suka sama Harut dan Marut itu. Hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan, semuanya ditegakkan, dan semuanya harus menyembah Allah, semuanya harus ingat sama Allah. Bagus gak? Bagus. Nah, tiba suatu ketika namanya aja raja dan hakim, itu pasti banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, suatu ketika ada sepasang suami istri yang lagi bertengkar dan minta cerai. Otomatis menghadap ke Raja Harut dan Marut itu tadi. Perempuannya itu kalau nggak salah namanya Zahara, itu bahasa Arabnya, tapi kalau bahasa Irannya saya nggak tahu. Bertengkar. Ya Tuan Raja, saya mau mengadukan persoalan kami. Ya, waktu itu Marut
lihat yang laki. Iya, ada apa? Ini saya mengajak istri saya. Ya, suruh masuk istrimu. Masuk istrinya tadi, cantiknya Masya Allah. Kesucian malaikat mulai terusik. Ini istrimu? Iya. Yang namanya Marut. Wahyu ya? Wahyu ya? Cok ngomong masih aku yang ngomong. Tuh katanya. Contelok. Kan delok ngono. Masuk ngono cok ketara-ketara. Wah, cantik. Akhirnya syahwat. Marut, Anda ini jadi istriku. Terbayang-bayang gak? Mulai jatuh cinta. Tapi malaikat nuturi. Marut nuturi. Ingat, kita ini lagi masa training atau masa percobaan. Ingat, jangan kecewakan Allah. Siap bos. Tetap Allah dalam hati. Wah, asik malaikat itu. Akhirnya ketika permasalahan itu belum selesai, pamit dulu pasang suami istri. Makanya Marut bilang gini, kamu jangan cerai, karena cerai itu dibenci oleh Allah. Pertahankan keluargamu. Baik, tuanku, akan saya pikirkan. Pulang. Lah anehnya, kan malaikat sudah punya hawa nafsu. Mulai sejak itu baru ada kalimat kumerana karena rindu. Iku dah. Pokoknya ikulah. Ternyata malaikat itu pusing. Mau makan, inget istri orang itu tadi. Yang satunya mau tidur, inget ya. Ketika kan kalau sore ke langit. Nah, ketika ke langit sudah nggak bahas urusan dunia lagi, cuma laporan-laporan. Lah ketika turun ke bumi waktu subuh turun ke bumi, tugasnya seperti ngantor, ibaratnya ngantor. Nah, ibaratnya Jabar Ketu Tamim. Bar, matamu kok bendol? Nah, matamu kok bengkak? Kamu juga matanya bengkak, nggak tidur ya? Iya. Lah emang semalam kamu nggak tidur? Waktu di bumi kamu nggak tidur? Gimana masih tidur? Tapi jangan bilang-bilang ya. Aku masih keingatan istri itu. Sama dong. Nah, berarti dua orang mencintai satu perempuan. Tiba-tiba ada tamu lagi. Ternyata yang kemarin itu sepasang suami istri. Oh, kamu. Hatinya dek. Nah, kalau malaikat nggak gitu kan? Ini kan sudah jadi manusia. Dek. Gitu. Oh iya, Anda. Gimana keputusan Anda? Kata perempuannya, gini Raja, saya putuskan, saya cerai. Yang laki-laki, loh suaminya? Ya, saya cerai. Kata malaikat, asik. Iya bangga? Kata malaikat, asik. Peluang semakin terbuka. Sudah nggak punya istri, suami terbuka. Oke, nggak nyesel. Gaya itu iku matakon. Gaya ternyata. Oke. Saya sahkan perceraian kalian. Dah cerai. Nah setelah itu tambah semakin jatuh cinta, semakin rindu. Akhirnya kedua malaikat tadi musyawarah. Gimana kalau kita jadikan istri kita berdua? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita kan sejenis malaikat. Biar kita menikmati berdua. Nah kamu berani tak ngomong sama Zahara tadi? Ya nanti berani. Gitu. Akhirnya dipanggil, kalau ditafsir mengatakan datang lagi. Datang lagi. Tambah dek. Apalagi mau ngomong kayak gitu, tambah dek. Gitu lah. Zahara, saya boleh nggak mengatakan sesuatu? Apa? Kamu itu cantik. Kamu itu cantik. Jadi swedoke, masa bohong? Enggak, swear, yakin. Kamu dilihat pagi cantik, dilihat sore cantik. Nah, akhirnya
perempuan tadi itu tahu betul model laki-laki kayak gitu itu. Ini apa enggak? Laki-laki hidung belang. Laki-laki buah. Laki-laki buaya, paya. Ya enggak paya. Lah nek wong wedok-wedok baru buaya. Bener kan? Lah ya apa? Ngene celuk Pak. Buaya kok bulo. Wong duwe rudal kok celuk bu. Ya, berarti muncullah laki-laki Pak Ayahnya. Dek Zahara, kata malaikat, kami berdua suka kamu, cinta kamu, nggak bisa tidur sama kamu. Saya tawarkan, mau nggak kamu menjadi istri kita? Itu kan belum ada syariat. Belum ada syariat perempuan suaminya berapa, kan belum ada. Quran pun juga belum ada. Paham? Jadi belum ada syariat. Coba zaman Nabi Adam, perkawinan saudara, kakak dan adik boleh. Iya enggak? Nah, setelah itu kan nggak boleh syariatnya, ya. Akhirnya perempuan gitu gini. Mas, aku sebenarnya juga suka sama sampean berdua. Terus seneng, ya. Gimana tawaranku? Oke, saya menerima tawaran dengan catatan saya itu sebenarnya telah membuntuti sampean. Sampean kalau malam naik ke langit, kalau subuh turun ke bumi. Loh, kamu tahu tak? Ya iyalah tahu. Kamu jangan bilang-bilang sampai siapa loh. Enggak. Saya jaga rahasia ini. Nah terus gimana syaratnya? Syaratnya satu, kasih aku doa seperti sampean yang bisa naik ke langit dan turun ke bumi. Waduh, ini larangan berat ini dari Allah. Tapi karena cinta, kayak kan lah, sudah tahu sholat itu difardukan, diwajibkan, tapi karena asik main game, lanjut gamenya, sholatnya tertinggal. Iya bang enggak? Ya itu sama dengan itu. Tapi kalau kamu tak kasih doanya, kamu benar-benar mau? Kata cewek itu, Zahra, kuserahkan jiwa ragaku padamu. Langsung, ya sudah, ini saya kasih doanya. Jopo-jopo nih mantranya, kalau naik ke langit dan turun ke bumi, itu dikasih. Dan perempuan itu pun akhirnya mau. Akhirnya yang namanya perempuan itu sudah ada doanya. Perempuan tadi membaca doanya untuk main ke langit. Jwis. Menjelang sampai di langit, ada di salah satu planet atas. Makanya ada kitab yang mengatakan bahkan Abdullah bin Umar pernah melaknat satu bintang karena bintang itu adalah wujud perempuan yang pernah menggoda Harut Marut. Akhirnya ketika ada di angkasa, di bawah langit, lupa Zahra tadi dengan doa untuk turun. Yang dihafal adalah doa untuk naik. Gitu loh, ternyata panas ya di angkasa. Panas, nggak betah, aku tak ingin turun ke bumi. Tapi apa doanya? Lupa. Akhirnya ya silakan nginep di sana sampai detik ini. Itu cerita yang batil, artinya nggak perlu dipercaya. Paham? Ketika perempuan itu dirayu, mau dengan catatan, waktu itu perempuannya masuk ke Harut Marut, ke kerajaan, sambil membawa bayi. Ini bayi siapa? Bayinya teman. Saya pingin ajang gendong. Oh gitu. Gimana dek? Kamu mau nggak nerima penawaran saya tadi menjadi istriku? Mau, tapi dengan catatan bunuh bayi ini. Enggak. Itu perintah Allah, larangan dari Allah. Enggak, walaupun aku sudah dikasih nafsu seperti ini, tapi melanggar perintah Allah, enggak. Paham? Lalu disuruh apalagi gitu, akhirnya menolak. Memang malaikat sangat luar biasa.
Oke, kalau gitu membunuh nggak mau, atau ini nggak mau, yang ringan saja. Apa? Minum toa, bir, atau apalagi mereknya yang biasa itu. Hah? Bintang. Sing tak ruwi ku susu Cabruang. Terus bendera. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, oh ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu saya. Susu bendera merah, putih-putih melati Alibaba, dan seterusnya seperti tadi. Iku lagu wong sampel gitu. Ya enggak, lagu wong sampel gitu. Dan akhirnya perempuan tadi merayu, oke, sampean nggak bunuh nggak apa-apa. Cuma tinggal satu, yang ringan saja, saya nggak memberatkan sampean. Saya tahu betul sampean itu berpegang teguh pada peraturan Tuhan kalian. Ini aja, yang kecil-kecil aja. Itu, yang kecil-kecil aja. Apa? Minum. Akhirnya musyawarah dua. Iyalah nggak apa-apa lah, meskipun apa itu minum. Dan daripada kita membunuh, daripada kita dosa membunuh orang lain atau membunuh bayi itu, mending kan ibarat dosa nggak seberapa dosa. Nanti pasti Allah memaklumi. Kamu bisa nggak nanti buat alasan sama Allah? Insya Allah bisa, kata Marut gitu. Ya udah, oke Mbak, saya terima. Diminum 1 botol sama 2 orang itu, 1 botol. Akhirnya mabuk. Ketika mabuk itu malaikat itu menggauli Zahra. Paham? Menggauli Zahra. Lalu karena nggak sadar, habis ada kenikmatan, membunuh bayi tadi. Setelah membunuh bayi, akhirnya ada orang yang ngonangi. Ngerti ngonangi? Memergoki, dibunuh sekalian. Gitu loh ya. Nah, setelah habis sadar, semuanya dilakukan, enak malaikat. Marut, gini kan enak. Kita kan cuma minum saja. Adapun membunuh tadi kan nggak sadar dia, karena mabuk. Akhirnya perempuan tadi bilang, kata siapa kamu cuma mabuk saja? Ini dia, ternyata ada mayat yang berlumuran darah. Ini siapa yang melakukan? Kalian. Langsung yang namanya malaikat itu menangis sejadi-jadinya, menyesali karena apa? Karena gagal tugas dari Allah, sangat gagal kayak gitu itu. Paham? Bersujud, akhirnya dipanggil oleh Allah. Marah Allah betul, marah betul. Di satu hikayat Allah bukan memanggil, tapi malaikat ada yang turun menyampaikan pesan Allah. Ini saya istilahnya bukan saya ngomong dari atas, bukan ngomong Gusti Allah yang ndukur. Ini saya datang ke sini, ada utusan sebagai utusan Allah menyampaikan pesan pada kalian berdua. Allah marah betul, nangis malaikat itu, nangis betulan. Ini saya turun ke bawah ini, satu, mengambil hawa nafsumu, diambil, seret. Berarti murni malaikat Harut Marut itu. Tambah nangis. Ya, wong sebagai manusia aja nangis, apalagi ini sudah menjadi malaikat, tambah nangis nemen. Akhirnya orang yang utusan Allah tadi naik lagi. Mintakan ampun aku sama Allah. Apapun yang Allah hukumkan pada diriku, aku terima karena memang saya salah. Betul luar biasa. Seorang manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya lebih utama daripada malaikat yang memang nggak punya hawa nafsu. Paham? Mulai kalau kamu bisa mengendalikan hawa nafsu, kalah malaikat Harut Marut tadi sama kalian. Ya, gitu loh. Kita harus berperang dengan hawa nafsu. Kata Rasulullah apa? Ketika raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika habis
menang perang Badar. Ya Rasul, kita bahagia menang. Ini perang besar ya Allah. Kata, ini perang besar ya Rasulullah. Kita menang, walaupun kita sedikit, jumlah mereka banyak. Rasulullah senyum. Itu perang kecil. Buat perang kecil ya Rasul? Iya. Kita ini kembali dari perang kecil menuju ke perang besar. Apa itu ya Rasul perang besar? Hawa nafsu. Itu yang paling besar, melebihi pasukan-pasukan. Kamu bisa ada perempuan ngerayu kamu, tapi kamu enggak. Kamu sama dengan perang karena Allah di medan perang. Kamu berbuat maksiat, diajak teman, kamu menolak karena kamu enggak mau menuruti hawa nafsu. Itu pun juga jihad akbar. Akhirnya malaikat tadi ketemu Allah, dan Allah bilang, suruh Harut Marut memilih hukumanku. Ini karena mereka kekasihku, maka aku suruh untuk memilih 2 hukuman. Suruh milih. Kamu turun ke bawah, milih. Mau siksa dunia atau siksa akhirat? Dah, turun ke bawah. Allah menyampaikan pada saya, kamu disuruh milih. Kamu pilih mana? Siksa dunia atau siksa akhirat? Kata Harut Marut langsung spontan, kalau saya siksa akhirat gak mampu, gak akan mampu. Makhluk apa yang bisa mampu menerima siksa di akhirat? Itu bisa jadi kita nanti di situ loh. Naudzubillah mendalik. Jangan sampai ngicipi. Kalaupun kita punya dosa, semoga diampuni oleh Allah. Untuk para pemirsa di YouTube, semoga yang punya dosa juga diampuni oleh Allah, dan wafat kita nanti husnul khotimah. Tidak ada dosa yang mengikuti kita nanti, karena Allah mencintai. Entah karena amal kita yang apa, saya nggak tahu, kecil atau besar. Makanya jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan memandang amal kecil dan besar. Gak usah, kerjakan aja. Siapa tahu amal yang itu nanti yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Akhirnya malaikat fix, punya pilihan, saya memilih siksa dunia saja. Nah, terus malaikat nggak tanya siksa dunia seperti apa, enggak. Ridho, langsung Allah menyuruh malaikat, ikat 2 malaikat itu, balikkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu masukkan ke dalam lautan. Nah, sampai detik ini masih tersiksa di dasar laut dengan kaki di atas, kepala di bawah. Ketika ada malaikat nyambangi, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Sakit gak? Walaupun sakit gak sebanding dengan siksa neraka nanti. Aku bersyukur karena Allah masih berbelas kasihan padaku. Aku cuma disiksa di sini. Saya nggak bisa membayangkan kalau disiksa di akhirat. Hancur lebur aku. Paham ya? Nah, itulah, semoga hikmah menjadi kita. Ini hikayah-hikayah. Makanya ketika di Al-Quran terdengar kata Harut wa Marut, yaitu kisahnya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti.